Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di hari terakhir bulan yang ketiga tahun 2026 ini. Dan kita telah memasuki masa-masa pasion, mempersiapkan diri untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Salib itu tidak sekedar mengingatkan kita penderitaan, salib itu tidak sekedar mengingatkan kita tentang bagaimana hukum kebenaran itu dipermainkan oleh sekelompok orang atau satu kekuatan tertentu. Tetapi salib itu yang terpenting adalah mengingatkan kita betapa Tuhan kita Yesus, Dia sangat taat kepada Bapa di surga, sekalipun Dia harus menderita dan mati di kayu salib hanya untuk keselamatan kita. Nah, pagi ini sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita hari ini di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal yang kelima ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dalam bahasa Batak Toba, dang naroau maju waka partigor rasa di pau barohana aka pardosaido. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sedikit tentang latar belakang atau konteks pernyataan Yesus ini adalah di mana satu ketika Yesus sedang makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, peristiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas oleh orang-orang Farisi. Karena bagi mereka, Yesus yang menyatakan diri adalah anak Allah, masa kok bisa duduk bersama, makan-makan lagi dengan para pemungut cukai yang pada zaman itu mereka dicap sebagai pendosa yang luar biasa. Lalu orang Farisi datang melakukan protes terhadap Yesus akan tindakan tersebut. Itu konteks daripada nats ini, sehingga Yesus dalam situasi yang demikian, dalam konteks yang demikian, menyatakan satu pengajaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sering sekali manusia terjebak dalam dua sikap. Sikap yang pertama adalah merasa dirinya sudah cukup baik atau sangat baik dibandingkan dengan orang lain. Tetapi sikap yang kedua adalah ada orang yang merasa hidupnya terlalu dipenuhi dengan dosa, sehingga dia malu untuk datang kepada Tuhan. Nah, firman hari ini meluruskan
kedua sikap tersebut. Yesus sedang mencari hati orang-orang yang mau mengaku bahwa dia berdosa, sadar akan dosanya, dan dia membutuhkan jalan keluar untuk mengatasi hidupnya dari keberdosaan itu. Jadi Yesus sedang mengajar bahwa sesungguhnya dia hadir bukan sedang mencari orang-orang yang tidak butuh lagi pertobatan, tetapi orang-orang yang merasa bahwa dirinya belum sempurna di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dicari oleh Tuhan. Sama halnya satu ilustrasi bahwa seorang dokter, dia tidak membuka praktik untuk orang yang merasa sehat, tetapi seorang dokter membuka prakteknya untuk orang-orang yang sadar bahwa dia sedang sakit, dia membutuhkan kesembuhan. Misalkan jika ada orang yang mengatakan aku tidak butuh seorang dokter, padahal dia sedang sakit, tentulah dia tidak akan bisa sembuh. Tetapi orang yang dia tahu dia sakit, dia datang ke dokter berobat, lalu dia menuruti apa kata dokter, meminum obat sesuai dengan takarannya, maka di sanalah dia akan memperoleh kesembuhan. Nah, demikian kira-kira Yesus datang sebagai dokter untuk menyembuhkan jiwa-jiwa manusia yang sadar bahwa dia sedang sakit. Dia membutuhkan kesembuhan. Sakitnya itu apa? Sakitnya adalah dia sadar dia orang berdosa, dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan melalui Yesus Kristus sungguh-sungguh akan memberikan dia kesembuhan. Jadi bukan seperti orang-orang Farisi yang justru mereka protes dengan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi ini mungkin mereka hanya merasa orang yang paling benar, padahal mereka belum tentu sebagai orang yang benar. Maka pesan utama dari nats renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah Yesus datang untuk semua orang. Sekali lagi, Yesus datang untuk semua orang, terutama orang-orang yang mau bertobat. Tetapi kesadaran seseorang itulah akan dosa dia, di sanalah gambaran bahwa dia sudah berada dalam pintu menuju anugerah Tuhan. Seseorang yang sadar, yang tahu bahwa dia adalah orang berdosa, percayalah dia sudah berada di pintu menuju anugerah Tuhan. Dan untuk itulah Yesus datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini sangat-sangat sederhana, mengajak kita untuk lebih baik kita mengenali diri kita, mengenali dosa-dosa kita, dan kita merasa terbeban dengan dosa itu, lalu kita membutuhkan keampunan dosa. Kita datang kepada Tuhan, dan bersyukurlah Anda, Yesus menantimu. Sebaliknya, orang yang terus hidup dalam keberdosaannya, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang berdosa, bagaimana mungkin dia bisa merendahkan diri, datang memohon pengampunan kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan datang untuk memberi kita keampunan dosa. Pertobatan kita akan disambut oleh Tuhan. Sebab
Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami Tuhan di masa-masa perenungan akan perjalanan Tuhan untuk keampunan dosa kami menuju kayu salib, di mana Tuhan telah rela memberi diri, mempertaruhkan dosa-dosa kami, supaya dosa itu tidak menjadi beban kami yang menghambat langkah kami menuju anugerah-Mu. Melalui firman ini, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengakui, menyadari segala dosa-dosa kami, dan kami mau datang memohon pengampunan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah hadir melawat setiap umat, terlebih terlebih kami yang masih hidup di dalam kuasa dosa, agar kami beroleh anugerah yang daripada Tuhan, agar kami tahu bahwa di dalam kuasa kasih-Mu, dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Terima kasih untuk firman hari ini, dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk selalu mensyukuri dan menghidupi pengorbanan-Mu di kayu salib, hanya untuk keselamatan kami, hanya untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.